Masih ingat dengan T120 SSE yang injeksi yang sempat 10 juta lebih habisnya ya. Tidak bisa digunakan. Nah, kali ini kita baru saja habis belanjakan kembali karena ternyata mesinnya kita bongkar, banyak apa susunannya salah yo. Jadi di sini kita akan merakit untuk standarkan kembali ya. Karena perakitan yang kita temukan itu tidak pada standarnya, salah penyusunan, dan ini sudah kita belanjakan metal jalan, metal duduk, terus ring piston kembali. Nah, itu ada ring pistonnya, terus metal. Nah, di sini metalnya sudah pada kalah ya. Nah, jika metal jalan ini memang tidak digantikan, tapi apa sebelumnya ya. Nah, ini sudah kalah. Ada goresan sedikit ini di metal jalan, metal duduk. Nah, yang baru digantikan itu metal jalan. Nah, metal jalan malah lebih parah ini, padahal baru. Jadi ini tidak pernah digunakan metalnya. Ya bunyinya hanya sekedar saja bung, paling berapa detik mati kembali mesinnya, tidak bertahan lama untuk hidupnya. Nah, ini mesinnya. Dan crankshaft juga ini sudah kita bersihkan juga sebelumnya karena itu kita temukan banyak baret ya. Nah, jadi kita bongkar semua seperti ini karena yang kita temukan salah penyusunan, dan jika kita temukan salah penyusunan ini akan kita susun kembali. Ada baiknya kita turunkan mesin lalu kita keluarkan crankshaft, terus ini nantinya connecting rod itu bisa diukur satu-satu ya di sana, karena ini jika mesin sudah digunakan seharusnya sih connecting rod atau stang pistonnya itu tidak boleh tertukar dari 1 sampai 4. Nah, tapi banyak salah-salah yang kita temukan sebelumnya, jadi kita turunkan kita keluarkan semua seperti ini, akan kita timbang di sini. Nah, kita akan cari di antara 4 pieces connecting rod mana yang paling ringan di antara 4 di sini ya, di stang crankshaft. Nah, karena jika ingin lebih bagus memang harusnya seperti ini ya. Kita tesnya di luar. Karena jika sudah di dalam itu tidak ketahuan mana yang ringan, mana yang agak kesat. Nah, jika dia di luar seperti ini, itu akan ketahuan ringan ya. Nah, seperti yang kita kerjakan di mesin Strada Triton dulunya. Jadi jika mesin seperti ini sih teman-teman bagusnya sih diturunkan saja ya. Karena lebih mudah menurunkan, terus paling mudah juga ngerjakan di luar ya. Nah, jika kerjakan di atas, ini sebelumnya kan dikerjakan di atas ya, ganti piston. Nah, ini pistonnya ada di tutorial sebelumnya, lalu ring piston, metal jalan, seal clamp. Nah, ini yang kita temukan hanya itu ya, salah penyetelan. Nah, ini ada di tutorial sebelumnya juga, nih pada kesat ya. Nah, ini. Nah, jadi ini akan kita rakitkan, tetapi mungkin perakitannya kita lainkan tutorialnya saja. Nah, ini mesin SS juga yang karburator, kebetulan headnya yang injeksi kita naikin sini cocok ya. Lalu kita tes juga di ini lah, kok lupa namanya, distributor atau delco. Itu sudah salahnya tuh. Yang dalam ada palangannya kan di dalam tuh. Di dalam yang kita Buka ya. Boleh. Kontak dulu ya.
jangan dilepas dulu ya. Oke. Di sini. Iya. Oke. Oke. Lepaskan kupingan bautnya langsung itu. Kupingan bautnya langsung. Oh, lepas anunya aja dulu, o-ringnya tuh. Masuk. Nyentuh ya. Dia sama dia, kalau terbalik nggak mau masuk dia. Dan bautnya pas. Sama. Ya, coba dia. Pas ya. Sama. Ya, ini rotornya kemana ya? Di nomor 1 di mana? Nah, Nomor 1 di mana? begini dia ada. Ngadepnya begini. Begitu ya? Nah, ini di atas. Ini Oh, kan iya. di atas. Ya, kau bolak balik. Ini nggak bisa bolak balik ini. Iya. Kau bolak balik nggak mau masuk dia. Mm. Kalau pas kayak ini masuk. Ini kelihatannya agak beda sebelah dia, agak panjang. Sama ya. Saya. Wah, ada oh, kirain baut. Oh, ini yang nggak masuk. Yang buka itu sama lubang sama, semuanya sama. Lubang bautnya sama ya? Sama semua. Oke deh. Lubang ini sama juga. Ini yang sampai kami bongkar karena yang kami temukan sebelumnya itu seperti ini. Jadi sangat parah ya, banyakan banyakan salah penyusunan. Yang tutorial sebelumnya kan yang kita temukan salah top timing belt, terus di salah penyetelan klep. Nah, jadi ini kita bongkar karena ya seperti ini yang kita temukan. Jangan dilap dong, belum ada buktinya. Oke, ini mesin yang kemarin kita turunkan, ada di tutorial sebelumnya. Oh, belum nonton ya? Berarti Anda belum subscribe. Di subscribe dong biar update terus ya informasi yang seperti ini di bagian otomotif. Oke, nah di sini
kita cek baru memperhatikan di bagian mesin, karena di tutorial sebelumnya yang kita temukan itu salah di bagian top loncat 1 gigi, terus di bagian penyetelan klepnya tidak sesuai. Nah, jadi ini baru kita perhatikan di bagian piston, karena ini piston 4 pieces diganti ya. Nah, ini coba kita dekatkan. Nah, ini piston baru, dia ada bekas seperti ini ya. Nah, itu di dalam. Nah, lalu untuk mindset kita sih ini dipukul menggunakan benda tajam ya, entah besi atau apa. Nah, jika kita pemasangan piston kan hanya menggunakan karet atau kayu lah ya. Nah, ini menggunakan benda keras, benda tajam ya, sepertinya sih, karena sepertinya ya nggak tahu lah. Jelasnya ada bekas seperti ini ya, di 4 piston. Dan di sini juga di piston nomor 1 ini bersih, nampak di video sebelumnya ya. Nah, ini memang kotor di piston nomor 2, 3, 4. Hanya 1 piston di nomor 1 yang bersih. Nah, jika dia kotor seperti ini pembakarannya kurang sempurna ya, seperti itu. Oke, nah di sini sepertinya sih kita akan ngelepas piston, karena ini kita putar ada bekas ya. Ini kita putar, coba putar lagi Rom. Ini sudah beberapa kali kita tes putar, kita hapus yang di bagian sini, tetap ada goresan di ini, terus ini 1, 2 dengan 4 kayaknya tadi. Ya. Nah, ini ada gores ya, ini ada bekas ke bawah ya. Ini kita hapus lagi. Terus di ini 1. Ini ada. Oke, kita turunkan lagi. Nah, ini tetap ada ya. Nah, ini analisa kita sih ring piston yang putus ya, patah. Nah, coba lagi dong. Nah, biasanya sih jika sambungan bisa juga seperti ini jika sambungan ring piston ya. Tetapi yang di nomor 1 ini ada satu yang walaupun beberapa kali kita lap ini tidak lepas ya. Jadi dia seperti gores ke liner. Nah, jadi di sini tumpukannya keras. Yang kita takutkan, yang kita ragukan itu kepatahan ring piston. Jadi mungkin kita akan lepas pistonnya dulu. Kita ingin pastikan apa betul-betul aman ring pistonnya atau seperti apa, karena mesinnya terlanjur di bawah. Nah, jika sudah kita pasang, kita rakit, lalu ada masalah di ring piston, itu penyesalannya. Jadi mumpung di bawah seperti ini mesinnya, ini akan kita bongkar sekalian, kita cek kembali ya, seperti apa isinya di dalam, apakah ring piston atau perakitannya sesuai atau tidak ya. Ini kita akan bongkar dulu. Nah, yang kemarin juga kita yang sekarang ini yang kita temukan masih ada kotoran ya, seperti ini. Di sini juga masih ada kotoran. Nah, ini bekas head yang dulu, jadi kurang bersih. Nah, makanya di tutorial sebelumnya itu waktu pada saat mesin ini kita bongkar, oli masuk ke ruang bakar karena masih bocor. Walaupun packing head baru, ini akan tetap bocor jika kurang bersih ya. Jadi ini sebagai saran, jika pemasangan head harus teliti betul-betul di bagian kebersihannya. Jika kurang bersih ya seperti ini akibatnya, nih akan bocor, kerjanya 2-3 kali. Oke, mungkin ini akan kita bongkar dulu. Langsung kah? Ya. Oke, dah. Oke, betul saja kita dapatkan ring pistonnya patah ya. Nah, ini baru 1 piston kita lepas di piston nomor 1. Nah, ini tuh, jadi 2, 3, 4 masih ada piston. Ini baru nomor 1 kita lepas karena memang ada gores di ke liner ya. Kita cek pistonnya.
piston baru. Ini piston baru, ring oli putus. Nah ini tidak ada ring atasnya lagi, hanya ring bawah. Ini ringnya patahan ini. Dan kita temukan juga metal nih, gores, seharusnya tidak bisa digunakan ini. Oh, kebalik pemasangannya, terbalik ya. Dia kalau nggak salah sih kemarin dia ini berseberangan di sini. Nah ini malah apa ya, selisih ya. Nah, satu di sini seberang, satu sebelahnya di sini. Nah dia harus di bersebelahan sini ya, kiri kanan ketemu. Nah, ini yang merusak metal. Dan jika membongkar seperti ini harus betul-betul teliti ya, jangan sampai tertukar pasangan connecting rodnya, lalu arah metal ya. Nah seperti ini kejadiannya nih. Nggak tahu lagi ngomong apa, yang jelasnya salah pasang, banyak salahnya. Salah setel klep, salah top, lalu ring piston juga pemasangannya kurang pas, menyebabkan ring piston putus atau patah. Lalu itu pemasangan metal juga tidak sesuai. Aduh. Nah ini kita cabut piston 2. Ini metalnya sudah kemakan juga karena pasangan connecting terbalik. Ini kita cek langsung nomor 1 dulu ya. Nomor 2. Karena di nomor 1 tidak kita tutorialkan waktu pelepasannya. Oke. Launch it. Oh, di patahnya. Nah, cuman penyusunan ring piston ring oli ini tidak seperti ini ya. Ini menyebabkan mudah cepat ngasap jika sambungannya seperti ini berdekatan. Nah, ada yang kita buatkan tutorial juga mengenai penyusunan ring piston di mesin seperti ini juga ya, yang karburator. Tapi susunannya sih sama ya, injeksi. Cuman tutorialnya tidak dinonton kayaknya. Di ring piston sepeda motor juga ada kita buatkan ya. Itu sama saja sih di bagian mesin. Karena penyusunan ring piston memang topnya tidak ada, hanya kita yang ngetopkan sendiri. Nah di mesin Dina atau Dutros itu aja kita gunakan PDF yang kemarin untuk penyusunan ring pistonnya. Nah, jika tidak ada PDF ya tonton tutorial kita di sepeda motor atau yang di mesin sini langsung, mesin mobilnya itu bisa teman-teman. Ada tutorial penyusunannya ya. Oke, berikutnya kita buka piston nomor 3. Yang di nomor 1 itu kan sudah jelas ya, ringnya patah dan metal juga semuanya kena karena memang di pasangan connecting ini terbalik. Nah ini sepertinya sih, nanti kita perjelas lagi tutorial kita yang sebelumnya. Kalau tidak ya kita carikan PDF yang khusus mesin ini. Kalau tidak salah ingat sih memang ini terbalik ya. Tetapi nanti kita rakitkan ke kita perakitannya nanti kita cek seperti apa. Nah, jika terbalik sih memang begitu kita pasang ya langsung kena seperti ini metal ya. Karena tidak pada posisinya. Oh, tanda irong. Belum ada tanda ya, 1, 2. Nomor 2 tuh, ring kedua. Nah, ini juga saran teman-teman jika melepas piston atau connecting rod. Ini jangan sampai tertukar ya.
Jika mesin baru kita rakit, belum pernah hidup mesinnya, nggak apa-apa sih, mungkin tertukar. Tetapi jika sudah pernah digunakan, ini connecting rod jangan sampai tertukar ya. Berapa kali kita buat tutorial, jangan sampai terbalik ya. Tetapi ya apa boleh buat, karena nyari ke YouTube bukan tutorial kita juga langsung diketemukan. Tutorial kita masih tenggelam, jauh sama senior-senior yang lebih dulu berkembang. Nah, ini nomor 3 pasti rusak juga. Nah, ini banyak yang rusak. Ya pasti rusak karena dia turutin dia ngikutin pemasangan awal. Jika awalnya terbalik ya sudah semuanya terbalik. Gelap dong. Nah, mulai keluar. Loh, kok kejok? Oh ya, stang piston. Ini piston baru nih kejok. Aduh. Ini sepertinya sih kita cabut krinsap deh. Kita urut kembali stang piston atau connecting rodnya. Karena ini sudah bongkaran, sehabis ganti piston ya. Siapa tahu connecting rodnya tidak disusun. Karena di krinsap dengan connecting rod itu sudah ada pasangannya masing-masing. Nah, jika salah penyusunan ya ada yang kesat, ada yang kelonggaran. Biasanya sih seperti itu jika mesin sudah terlanjur pakai, apalagi muatan berat. Itu sudah wajib di sini, di connecting rod itu disusun kembali, jangan ditukar, jangan diacak ya. Jadi kita lepas dari 1 sampai 4 itu diurut. Nah, ini kita akan susun kembali nanti. Tutorial juga ada di mesin Strada Triton kita kemarin ya. Waktu pada saat perakitan, krinsap baru. Yang jelasnya kita rakit dari 0. Itu di mesin Strada Triton. Nah, seperti ini juga kita akan buat. Ini kita lepas krinsap, kita keluarkan, lalu kita tes satu-satu di connecting rodnya. Mana yang presisi, itu yang kita buatkan, kita pasangkan ya. Nah, tidak menutup kemungkinan pada saat penggantian piston connecting rodnya tidak disusun ya. Karena mindset kita sih di pasangan connecting rodnya itu di sepatunya terbalik ya. Jadi alangkah baiknya sih memang kita cek semua ya. Karena mumpung mesinnya di bawah seperti ini Rong ya. Iya, mumpung di bawah kita rakit kembali lah. Kita standarkan kembali penyusunannya. Karena jika sudah di atas mesinnya repot, bongkar pasang. Baut nggak lama dol, packing setnya juga akan rusak. Jadi kita sekali rakit usahakan langsung jadi ya. Usahakan jangan kerja 2-3 kali. Malas juga ngerjain rasanya jika satu item ini saja kita kerjakan sampai 3 kali. Jadi seharusnya sih diperhatikan bagus-bagus kerjaan kita, diperhatikan. Jika masih kurang yakin, nonton ke YouTube, menyesuaikan, lalu kita pasang. Karena teman-teman senior di YouTube kok banyak, cuman ada biasanya sih sampai salah rakit itu karena biasanya bukan channel mekanik tersendiri ya. Jadi hanya sekedar kreator saja, bukan mekaniknya. Jika mekaniknya sendiri mungkin ya kalau teman-teman kita di YouTube sih yang senior ya pasti jadilah. Nah, kita tidak jamin itu jika hanya kreator saja, bukan
bukan dia yang eksekusi. Oke, nah olinernya hanya di nomor 1 ini saja, tapi masih bisa, masih aman. Ini kita gantikan ring piston kembali karena ada ditemukan patah, lalu metal jalan. Nah, tidak menutup kemungkinan di metal duduk. Ini kita lepas transmisi dulu, lalu crankshaft kita keluarkan. Ini kita bongkar habis dulu, kita rakit dari nol lagi karena sudah terlanjur ada kesalahan perakitan pertamanya. Ini kita tidak enak juga dikatakan malpraktek ya. Oke, mungkin jadi keputusannya bongkar habis dong. Bongkar habis. Di sini karena usia mesin sudah melampaui ya. Ini keluaran 2014 kalau nggak salah. Jadi pompa oli ini masih bawaan mesin. Ini wajib ganti sudah seharusnya ya. Nah, untuk pompa oli karena di sini kita akan merakitkan kembali mesinnya ya. Terus untuk perbedaan pompa oli yang mesin karburator itu hanya di bagian penempatan sensor saja ya. Nah, jadi jika mesin karburator bisa menggunakan pompa oli injeksi, tetapi sebaliknya tidak bisa ya. Ini kan kita rakitkan, dan di sini karena sudah ada pompa oli yang baru juga ya. Nah, itu tempat sensornya di sini. Ini perbedaannya. Jika posisi top, terus jumlah timing bell itu sama, jumlah gigi timing bell ya, jadi sama saja. Oke, mungkin akan kita rakitkan dan tutorialnya akan kita lainkan saja karena durasinya kelamaan ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja. Mungkin sampai jumpa di tutorial berikutnya ya untuk perakitan mesin tersebut. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.